Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sepertinya ada informasi menarik di mana program pendidikan guru penggerak itu sepertinya sudah akan digantikan oleh PKS sendiri ya, atau yang kita sebut sebagai apa? Pendidikan kepemimpinan sekolah. Nah, ini tentunya di era baru, di zaman Menteri Pendidikan baru ini, program guru penggerak itu bukan berarti tidak bagus gitu ya, tetapi akan disempurnakan dengan program yang baru atau program kepemimpinan sekolah itu yang lebih komprehensif. Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin akan bertanya-tanya, kira-kira ini program apa lagi gitu ya, yang di tahun 2025. Jadi, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam sosial media ya, termasuk di salah satu ini ya, pojok satu, itu ada beberapa yang disebutkan tujuan sebenarnya dibentuk program kepemimpinan sekolah ini. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya di guru penggerak itu bisa dijadikan sebagai salah satu untuk menjadi kepala sekolah. Nah, apakah di program kepemimpinan sekolah ini bisa juga atau menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah? Nah, tentu ini kita akan bahas di dalam video ini, ya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2025 itu akan digantikannya program guru penggerak oleh program yang lebih segar dan inovatif. Informasinya semacam itu, atau yang disebut dengan pendidikan kepemimpinan sekolah, ya. Nah, langkah ini sebenarnya akan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan untuk menciptakan pemimpin pendidikan masa depan yang lebih profesional dan visioner. Nah, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan pernyataan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam keterangannya di salah satu workshop ya di bulan Desember ini menyatakan bahwa meskipun program guru penggerak itu dihentikan, prinsip dasarnya tetap diteruskan dalam format yang lebih terarah. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya bahasa gampangannya itu hanya ganti nama gitu ya, tetapi yang program pendidikan kepemimpinan sekolah itu lebih inovasi ya, lebih profesional gitu, isunya seperti itu. Nah, pendidikan kepemimpinan sekolah yang akan menjadi tonggak baru dalam pendidikan dengan fokus pada pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bercita-cita menjadi kepala sekolah ya, atau menjadi pengawas sekolah, maka tentunya harus mengikuti pelatihan ini. Nah, apakah yang guru-guru yang sudah pernah mengikuti program guru penggerak itu harus mengikuti PKS ini? Nah, kalau misalnya mau merefresh ilmu, itu ya saya sarankan untuk mengikuti hal tersebut karena ada informasi-informasi menarik yang ada di dalam hal tersebut. Nah, tentu Bapak Ibu guru pasti bertanya-tanya, ngapain sih menjadi kepala sekolah? Toh juga tunjangan kepala sekolahnya hampir tidak ada gitu. Adapun ada juga sangat sedikit, tidak sesuai dengan apa tanggung jawabnya gitu, beban kerjanya gitu. Yang perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa seseorang untuk menjadi guru atau untuk menjadi kepala sekolah itu memiliki visi misi tersendiri. Gitu. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira visi misinya untuk menjadi guru itu seperti apa? Apakah hanya cuma sekedar untuk mendapatkan gaji? Apakah memiliki tujuan tertentu untuk mencerdaskan anak bangsa atau memiliki tujuan mulia di sisi yang lain? Nah, itu. Jadi ini yang harus dipahami bahwa visi misi seseorang untuk menjadi guru, untuk menjadi kepala sekolah itu berbeda-beda. Dan kita tidak bisa menjudge bahwa ngapain sih harus jadi kepala sekolah atau juga tunjangannya tidak ada. Tidak seperti itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa program guru penggerak, kalau sebelumnya itu merupakan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar atau bagian dari Merdeka Belajar. Nah, transformasi ini akan memperluas cakupan untuk membangun pemimpin pendidikan yang tidak hanya ahli mengajar, tetapi juga cakap untuk mengelola gitu. Nah, berbeda dengan PGP ya, yang fokus pada pengembangan kompetensi guru, pendidikan kepemimpinan sekolah ini dirancang lebih komprehensif untuk menjadi kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
di mana program ini bertujuan untuk yang pertama itu membentuk kepala sekolah yang mampu merancang dan mengelola kebijakan sekolah secara strategis ya. Jadi calon-calon kepala sekolah itu punya rencana-rencana strategis ke depannya itu mau seperti apa sih gitu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kompetensi pengawas dalam memantau dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini fungsi sebagai pengawas bahwa mereka itu mau memantau mutu pendidikan dalam sebuah sekolah itu mau dijadikan apa. Kemudian kalau misalnya dirasa itu tidak begitu sinergis atau masuk dengan ide-ide mereka, nah mungkin pengawas-pengawas ini akan memberikan masukan kepada kepala sekolah ataupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang tujuan yang ketiga itu adalah menyelaraskan pelatihan dengan standar nasional dan kurikulum sekolah. Nah, peserta PKS akan dilatih dengan metode pembelajaran praktis dan studi kasus sehingga siap menghadapi tantangan nyata di dunia pendidikan. Nah, tentunya transformasi ini menandai pergeseran kebijakan di era dari menteri sebelumnya ke menteri yang baru ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau misalnya meskipun Bapak Ibu itu sudah mendapatkan program guru penggerak, saran saya ikut lagi yang ini. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya kebijakan Merdeka Belajar itu lebih menekankan inovasi dalam pengajaran, nah kini ada pendekatan yang lebih fokus pada peningkatan kepemimpinan pendidikan. Nah, ini penting terutama bagi Bapak Ibu yang ingin belajar kepemimpinan karena yang namanya mengimprove ya skill kita itu penting, bukan hanya di dalam dunia kepemimpinan saja. Nah, kemudian keputusan mengganti PGP dengan PKS ini mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan yang saat ini dibutuhkan. Gitu, di mana para peran pemimpin sekolah ini menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan pendidikan. Nah, meskipun langkah ini menjanjikan, tentunya ada juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi Bapak Ibu. Apa saja tantangan itu? Yang pertama, program PKS ini dapat diimplementasikan tanpa jeda yang mengganggu pelatihan guru gitu ya. Jadi bisa saja akan mengganggu aktivitas guru gitu ya. Kemudian materi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap jenjang pendidikan. Itu jadi sudah disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian sosialisasi program dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pemahaman semua pihak terkait. Nah, kemudian direksi guru itu menyatakan bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan tenaga pendidik untuk menjadikan PKS ini sebagai fondasi keberhasilan transformasi dunia pendidikan saat ini. Nah, dengan hadirnya PKS, harapannya membangun generasi pemimpin sekolah yang berintegritas dan inovatif semakin nyata. Jadi lebih kalau saya lihat ini lebih kepada kita mempersiapkan calon pemimpin baru gitu ya di dalam untuk menjadi kepala sekolah gitu ya. Nah, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Bapak Ibu, tetapi juga bisa menciptakan standar baru dalam manajemen sekolah yang relevan dengan tantangan di era digital. Nah, Bapak Ibu, siap nggak siap itu harus menghadapi tantangan era digital. Ya, seperti contohnya waktu ketika kita masih menghadapi COVID, itu kan tantangannya kan luar biasa ya untuk kita harus belajar nge-zoom, kemudian menjelaskan itu melalui online. Nah, sekarang dengan tantangan era digital yaitu artificial intelligence, mau nggak mau Bapak Ibu itu harus juga belajar hal tersebut. Nah, saya yakin ketika nanti mengikuti pelatihan PKS ini, Bapak Ibu itu akan dibekali dengan era digital yang baru ini, gitu. Nah, transformasi ini merupakan refleksi komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif dan progresif. Nah, jika dirancang dan dijalankan dengan baik, maka program PKS ini berpotensi membawa Indonesia lebih kompetitif di tingkat global. Ceritanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, informasi ini. Ya, ini merupakan era baru di Menteri Pendidikan baru kita ini. Nah, tetap semangat Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu cita-citakan, apa yang Bapak Ibu rencanakan itu mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.